Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Firda Aprianti, peserta Latsar CPNS Kemendikti Saintek tahun 2026, jabatan dosen asisten ahli jurusan keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Pada video learning journal ini, saya akan merefleksikan pengalaman pembelajaran dalam agenda 1, khususnya materi analisis isu-isu kontemporer yang dianalisis menggunakan pendekatan AGHT. Dalam materi analisis isu-isu kontemporer, saya belajar bahwa sebagai ASN kita dituntut untuk peka, kritis, dan adaptif terhadap berbagai dinamika perubahan yang terjadi di lingkungan nasional maupun global. Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain perkembangan teknologi digital, perubahan sosial budaya, tantangan disrupsi informasi, serta dinamika kebijakan publik. Sebagai dosen keperawatan, saya melihat bahwa isu transformasi digital di bidang kesehatan menjadi sangat relevan, seperti penggunaan rekam medis elektronik, telehealth, dan pembelajaran berbasis teknologi. Selain itu, derasnya arus informasi di media sosial juga menjadi tantangan, terutama dalam penyebaran hoaks kesehatan. Hal ini menuntut tenaga pendidik untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan literasi digital dan berpikir kritis. Saya juga memahami bahwa sebagai ASN, kita harus mampu menganalisis isu secara objektif, berbasis data, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Dari sisi proses pembelajaran, metode diskusi dan analisis studi kasus sangat membantu saya dalam memahami materi secara kontekstual. Kami diajak untuk mengidentifikasi isu di lingkungan kerja masing-masing, kemudian menganalisis akar permasalahan, dampak, serta alternatif solusi. Melalui proses ini, saya belajar bahwa analisis isu tidak cukup hanya pada permukaan masalah, tetapi harus melihat faktor penyebab, aktor yang terlibat, serta kebijakan yang relevan. Diskusi dengan peserta dari latar belakang profesi berbeda juga membuka wawasan saya bahwa setiap sektor memiliki tantangan kontemporer masing-masing, namun tetap memerlukan kolaborasi lintas bidang. Ada 8 isu kontemporer yang dibahas pada pertemuan ini, yaitu yang pertama adalah terkait penyalahgunaan narkoba, yang kedua terkait korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, yang ketiga terkait wabah penyakit, yang keempat mass communication, yang kelima proxy war, yang keenam money laundering, dan yang ketujuh konflik kepentingan, serta yang kedelapan terorisme dan radikalisme. Selain pembelajaran secara sinkronus, kami juga diberikan tugas asinkronus kelompok dengan diminta untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan isu-isu kontemporer atau aktual yang berpotensi menimbulkan AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara disertai dengan data dan fakta yang ada. Sebagai penutup, materi analisis isu-isu kontemporer memberikan pemahaman bahwa ASN harus responsif, profesional, dan mampu berpikir strategis dalam menghadapi dinamika perubahan. Saya menyadari bahwa menjadi dosen ASN bukan hanya mengajar, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu merespon tantangan zaman secara bijak dan berbasis nilai. Demikian penyampaian saya terkait kegiatan agenda pertama pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.